Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) terus berupaya melakukan percepatan pembangunan daerah tertinggal yang jumlahnya kini 183 kabupaten di seluruh Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dalam mempercepat pengentasan daerah tertinggal telah melakukan perubahan paradigma dalam pembangunan yang mana sebelumnya berbasis kawasan kini beralih pada pedesaan. Dengan paradigma ini, sasaran pembangunan daerah tertinggal langsung terfokus ke desa-desa tertinggal yang ada. Sebagai pusat komunitas saat ini, terdapat 183 kabupaten tertinggal dengan jumlah desa tertinggal kurang lebih sebanyak 32.000 desa. Bahwa dari 183 kabupaten yang tertinggal ini, maka kita melihat begitu banyak potensi-potensi sumber daya alam, potensi ekonomi yang luar biasa dari daerah-daerah tersebut. Ternyata daerah-daerah tertinggal ini memiliki mutiara-mutiara terpendam yang tentu kita harapkan ke depan akan menjadi daerah yang maju. Kabupaten Bengkulu Utara merupakan salah satu daerah di wilayah Provinsi Bengkulu. Daerah ini beribu kota di Arga Makmur. Luas Kabupaten Bengkulu Utara kurang lebih 5.548,54 km persegi yang terdiri dari 18 kecamatan. Bantuan dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal terhadap Kabupaten Bengkulu Utara berupa sapi yang dibagikan kepada masyarakat di beberapa kelompok tani. Sapi jenis Bali sebanyak 132 ekor tersebut merupakan pelaksanaan kegiatan percepatan pembangunan kawasan produksi daerah tertinggal P2K PDT. Jadi kami atas nama kelompok tani Desa Pernajaya, kelompok tani terpadu sejumlah anggota 40 orang mendapat bantuan dari KPDT ternak sapi sejumlah 40 ekor dan langsung kami sebagai ketua membagikan sapi itu kepada seluruh anggota per satu orang satu ekor. Bantuan sapi di wilayah Bengkulu Utara merupakan salah satu program nyata dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dalam mengentaskan ketertinggalan melalui penguatan kawasan produksi. Bengkulu Utara memiliki potensi yang cukup besar dalam pengembangan produk peternakan sapi sebagai basis peningkatan pendapatan masyarakat. Sehingga diharapkan dengan adanya bantuan sapi ini, mereka bisa mengurangi penggunaan pupuk kimia dan produksinya pun tetap meningkat. Nah, di samping itu manfaat lain adalah tadinya mereka daerah yang tertinggal sama sekali, mereka sekarang sudah bisa merasakan atau memanfaatkan sapi ini untuk membuka atau menggerakkan roda perekonomian mereka, dan sekarang terbukti beberapa sekarang kondisi sapinya mungkin sudah lebih baik, banyak para pedagang minta dijual, tapi kita aturan itu memang akan digulirkan dan diharapkan nanti sapi ini bisa berkembang di desa itu dan diharapkan digulirkan di kelompok atau kelompok lain yang belum mendapatkan sapi. Pembangunan di daerah tertinggal memerlukan perhatian yang lebih serius dan upaya yang terprogram dengan baik untuk mengubah suatu daerah yang masuk kategori tertinggal karena keterbatasannya menjadi daerah yang lebih maju. Pembangunan daerah tertinggal memerlukan perlakuan yang lebih spesifik karena melibatkan semua aspek baik ekonomi, budaya, sosial, politik, pertahanan, dan keamanan. Pada hakikatnya, pembangunan daerah wilayah Provinsi Bengkulu merupakan kewenangan dari pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten. Sedangkan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal berfungsi sebagai motivator dan fasilitator dalam percepatan pembangunan pada daerah tertinggal. Karena itu, pembangunan daerah tertinggal tidak mungkin berhasil tanpa dukungan dan kerja keras dari para pemangku kepentingan. Sehingga diharapkan semua lapisan masyarakat memahami pentingnya pembangunan daerah tertinggal.